Ya, di sini. Ketika dia posisi memendek, maka giginya akan sebelah sini, akan bergeser. Oleh karena itu, gigi daripada drift shaft ini itu dibuat memanjang karena dia berfungsi untuk memanjang atau memendekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di channel pendidikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hari ini kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan. Sholawat serta salam selalu saya haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, yang dimana jasa beliau kita dikeluarkan dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang sekarang. Untuk melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi transmisi, kita hari ini akan berbicara tentang materi selanjutnya, yaitu materi poros propeller atau yang biasa disebut dengan bahasa bengkelnya adalah poros kopel. Poros propeller atau poros kopel ini adalah salah satu bagian dari sistem pemindah tenaga yang dimana pada kendaraan penggerak belakang atau kendaraan 4-wheel drive atau 4WD yang biasa kita jumpai di tulisan bodi-bodi mobil ada tulisan 4X4 atau 4WD. Untuk fungsi utama daripada poros propeller ini adalah untuk menghubungkan dan meneruskan putaran dari transmisi ke gardan atau diferensial. Oleh karena itu, poros propeller ini terletak di antara transmisi dengan gardan atau diferensial. Untuk bahan poros propeller ini terbuat dari bahan pipa baja yang dibentuk menjadi tabung memanjang. Bahan ini memiliki ketahanan terhadap gaya puntir yang tinggi, sehingga poros propeller kuat untuk memutar kendaraan melewati putaran mesin yang telah diubah rasionya oleh transmisi, sehingga outputnya dilanjutkan oleh poros propeller menuju ke gardan. Untuk poros propeller sendiri ini terdiri dari beberapa komponen, nanti kita akan bahas. Saya sebutkan dulu. Untuk yang pertama adalah spider joint, yang kedua sleeve joint, yang ketiga balance weight, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas secara merinci. Oke, kita akan lanjut ke fungsi-fungsi dari poros propeller ini. Kita next dulu. Untuk fungsi yang pertama adalah seperti yang ada di pada layar, yaitu memindahkan
putaran dari transmisi ke gardan dengan lembut. Untuk penjelasannya, untuk yang pertama, memindahkan putaran dari transmisi ke gardan dengan lembut. Jadi fungsi dari poros propeller ini memindahkan putaran mesin lewat transmisi menuju ke gardan dengan lembut, baik tanpa adanya kejutan atau dengan hal yang lain. Poros propeller ini harus mampu meneruskan putaran mesin tanpa adanya kejutan atau getaran. Apabila syarat yang pertama ini sudah terpenuhi, maka kenyamanan bagi pengendara akan semakin meningkat. Dalam pembuatan konstruksi poros propeller perlu perhitungan yang sangat cermat agar poros propeller center dan rata. Oke, kita oret-oret sedikit di sini. Siapa tahu kita menemukan hikmahnya. Jadi untuk menentukan poros propeller, kita harus melihat konstruksi daripada chassis mobil kita. Umpama chassisnya lurus seperti ini, maka poros propeller dari transmisi, saya kasih T ini transmisi, menuju ke outputnya poros propeller yang warna hijau menuju ke arah gardan. Jadi center dia. Apabila posisi chassisnya seperti agak ke atas sedikit, maka poros propeller juga harus mengikuti gaya ini. Nanti ada komponen yang namanya universal joint, sehingga putaran itu dapat tetap berputar walaupun konstruksinya agak cenderung ke atas. Di sini kasih universal joint lagi, masuk ke gardan. Jadi yang di depan sini adalah transmisi. Jadi untuk penentuan penggunaan poros propeller itu harus dikonstruksikan seperti yang pertama adalah chassisnya mobil, yang kedua adalah kebutuhan daripada kendaraan, misalkan kendaraan untuk car city, poros propellernya tentu berbeda dengan untuk yang off-road atau biasa kita kenal sebagai kendaraan dengan medan yang ekstrim. Untuk fungsi yang kedua adalah sebagai berikut. Fungsi yang kedua, poros propeller berfungsi untuk meneruskan putaran dari transmisi ke gardan dalam keadaan jalan yang tidak rata ataupun naik dan turun. Nah, di sini selain konstruksi pada chassis, seperti yang saya bilang tadi, poros propeller harus bisa mengkondisikan sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Untuk fungsi yang berikutnya ada meneruskan putaran dari transmisi ke gardan dengan menyesuaikan perubahan panjang. Jadi terkadang ada kondisi kendaraan yang memang harus poros propellernya harus menentukan panjang maupun pendeknya
sesuai kebutuhan. Misalkan dalam keadaan akselerasi, maka poros propeller ini akan memanjang. Karena apa? Kebutuhan daripada kendaraan akan mengikuti putaran mesin yang secara kejut. Dengan sebaliknya, apabila poros propeller ini atau kendaraan ini dalam keadaan mendadak, ngerem mendadak atau berhenti secara tiba-tiba, maka poros propeller ini harus bisa memendek atau menyingkat melalui crash joint-nya. Kita bahas tentang komponen-komponen sebagai berikut komponennya. Di sini yang pertama ada drive shaft. Drive shaft ini merupakan komponen poros propeller yang memiliki fungsi untuk meneruskan gaya putar dari front universal joint ke rear joint. Jadi untuk nomor 1 ini adalah sambungan dari front universal joint menuju ke rear universal joint. Untuk yang kedua both hand. Yang kedua ini ada both hand. Ada yang ketiga adalah snap ring. Keempat sleeve yoke stopper. Kelima ada snap ring lagi. Keenam ada universal. Oh, ini beda lagi ya. 10 ini ada drift. Jadi ini satu paket drift, both hand, rubber boot, sama 13-14 ini juga satu paket, ball speaker, drift shaft ball. Jadi untuk komponen ini satu paket yang mempunyai fungsi untuk seperti yang nomor fungsi yang nomor 2 tadi, dapat memanjang maupun memendek. Jadi ketika kendaraan posisi akselerasi maupun ngerem mendadak, yang berfungsi memanjang sama memendek adalah ini. Untuk memendek ini bisa dikatakan sebagai rem daripada poros propeller. Untuk memanjang, maka fungsi daripada gigi ini juga berfungsi. Jadi giginya berbentuknya seperti ini, dia panjang. Untuk fungsinya agar dapat, sedangkan nanti ada gigi-giginya seperti ini sampai di sini, seperti as pada roda. Sedangkan nanti untuk yang masuk itu ada sleeve yoke plug. Jadi nanti di sini akan ada gigi pasangannya. Jadi ketika posisinya dia memanjang, gigi pasangannya nanti posisinya di sini. Ya, di sini. Ketika dia posisi memendek, maka giginya akan sebelah sini, akan bergeser. Oleh karena itu, gigi daripada drive shaft ini itu dibuat memanjang karena dia berfungsi untuk memanjang atau memendekkan crash joint sesuai kebutuhan poros propeller sesuai kebutuhan kendaraan. Untuk selanjutnya di situ ada nomor 6, nomor 7 sama nomor 8 tadi sudah kita bahas. Untuk nomor 9 sleeve yoke, dia sebagai
sleeve yoke ini sebagai pelindung. Yoke itu adalah, atau kalau di HP itu casing, dia adalah pelindung daripada ini drift shaft. Untuk rubber boot ini satu pasang, jadi fungsinya dia hanya mengunci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk rubber boot sendiri ini juga bisa melindungi daripada drift shaft ini supaya agar tidak kemasukan kotoran, debu, batu, air dan lain sebagainya, agar meminimalisir keausan daripada drift shaft. Untuk yang terakhir adalah seat yoke. Nah, seat yoke ini nanti berfungsi sebagai penerus menuju ke gardan. Shift yoke. Selain itu ada lagi yang selain tidak disebutkan di gambar. Rear universal joint ini merupakan komponen poros propeller yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara drift shaft, jadi ini drift shaft ini, dengan slip joint pada gardan. Ya, jadi nanti posisinya ini nanti itu akan di dalam sini. Sorry ya. Untuk yang saya lingkari ini akan di zoom atau kita gambar secara jelas itu di sini nanti. Jadi ini sama ini adalah sama yang saya lingkari. Untuk rear slip joint ini atau biasa disebut sleeve yoke belakang merupakan komponen poros propeller yang memiliki fungsi untuk meneruskan putaran poros propeller ke gardan. Selain itu, yoke rear ini memiliki fungsi untuk mengikat drift shaft pada bagian belakang sehingga tidak akan lepas. Pada yoke rear ini memiliki lubang juga sebagai sambungan baut untuk mengikat drift shaft. Jadi komponen yang sangat penting itu adalah di sini, di drift shaft ini. Jadi kalau umpama ketika kita melihat mobil kita bunyi ketika jalan, selain kopling kemarin, terus ada sinkromes, ada juga lagi satu ini yang patut kita duga, yaitu di drift shaftnya ini sudah tidak layak pakai atau sudah aus. Untuk komponen selanjutnya yang tidak disebutkan adalah balance wheel. Balance wheel ini merupakan komponen poros propeller yang berbentuk plat yang dilas titik pada bagian drift shaft untuk menghindari adanya gaya sentrifugal yang terjadi pada poros propeller. Pada intinya balance wheel ini sebagai penyeimbang poros propeller sehingga putaran lembut dan tanpa adanya kejutan. Jadi kalau kita gambar, ibaratkan pipa ini adalah poros propeller. Biasanya kalau kita ingin membongkar poros propeller, maka di sini ada sedikit seperti plat baja yang dilas titik sesuai dengan kebutuhan poros propeller. Jadi nanti kita masukkan ke alat balancing, poros propellernya ini putarannya agak oleng yang sebelah mana, nanti dikasih balance wheel mirip untuk balancing pada velg mobil. Oke, itu saya rasa cukup untuk komponen-komponennya.
Untuk pertemuan yang berikutnya kita akan bahas cara bagaimana sih menentukan poros propeller ini kita terapkan kepada kendaraan kita. Jadi kita mengerti kebutuhan dari kendaraan, kita analisis dulu kendaraannya ini digunakan untuk apa. Terus kita menentukan poros propellernya ini, itu ada beberapa trik atau cara agar mobil kita supaya tidak mudah untuk slip. Yang pertama, yang kedua adalah meningkatkan kenyamanan pengemudi seperti yang saya bilang dari awal tadi. Yang selanjutnya adalah putaran dari mesin akan tersampaikan kepada gardan sehingga diteruskan menuju ke aksel shaft dan dilanjutkan menuju roda. Oke, kita masih panjang sekali pembahasan tentang sistem pemindah tenaga. Masih ada gardan, masih ada aksel shaft, masih ada roda. Nanti di dalam roda ada sistem remnya. Jadi nanti masih banyak untuk sistem pemindah tenaga. Untuk hari ini saya rasa cukup. Apabila ada salah kata, salah ucap maupun salah tulisan, saya memohon maaf untuk sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.